Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah biokimia, Profesor Dr. Uun Yanuar SPI MSI. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan eh, topik biokimia yang berjudul kinetika enzim, yaitu konsep biokatalisa dan kinetika enzim reaksi enzimatis di dalam mikrobiota dan makrobiota perairan. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Angelina Putri Widianti, yang kedua ada Kaisa Anggita Salsabila, yang ketiga ada saya sendiri dari Anggraini, yang keempat ada Diva Nadia Rahman, yang kelima ada Amelia Trisnandini, yang keenam ada Bunga Asluna Hashim, yang ketujuh ada Maisa. Topik pembahasan biokimia kali ini terdapat 6 subbab, yaitu yang pertama struktur dan fungsi enzim dalam mikro dan makrobiota perairan, yang kedua ada karakteristik enzim dan faktor yang mempengaruhi kerja enzim, yang ketiga ada dasar-dasar kinetika enzimatis, dan yang keempat ada parameter dalam kinetika reaksi enzimatis, yang kelima ada hubungan aktivitas enzim dengan substrat, yang keenam yaitu penggunaan enzim dalam mikrobiota dan makrobiota perairan. Halo, saya Diva Nadia yang akan membawakan latar belakang dari materi kinetika enzim, konsep biokatalis, dan kinetika enzim enzimatis di dalam mikrobiota dan makrobiota di perairan. Kinetika enzim adalah bidang penting dalam biokimia karena enzim berperan sebagai biokatalis yang mengatur berbagai reaksi biokimia di dalam organisme. Enzim mempercepat laju reaksi tanpa keterlibatan langsung dalam perubahan permanen pada produk akhir reaksi. Dalam konteks ekosistem perairan, baik mikrobiota seperti bakteri dan alga dan makrobiota seperti ikan dan invertebrata lainnya, ini terlibat dalam berbagai reaksi enzimatis seperti siklus nutrisi, pencernaan, dan metabolisme lainnya. Mikrobiota di perairan sebagai penggerak utama dalam daur ulang bahan organik memecah senyawa kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana melalui reaksi enzimatis ini. Dan makrobiota bergantung pada enzimatis untuk melakukan proses pencernaan dan metabolisme. Kinetika enzim ini sangat relevan dalam mana enzim mengkatalisis proses biokimia. Dalam konteks perairan, enzim berperan dalam berbagai proses seperti hidrolisis, esterifikasi, dan fermentasi yang sangat penting untuk keseimbangan ekosistem perairan. Menurut Fatimah et al. 2014, enzim berperan dalam mikrobiota dan makrobiota perairan, hidrolisis dan fermentasi oleh enzim seperti enzim selulase dan enzim amilase berperan dalam hidrolisis pati dan karbohidrat yang kemudian dapat difermentasi oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Proses ini penting dalam produksi bioetanol dan biogas dari limbah organik seperti tandon kosong kelapa sawit atau TKKS dan limbah rumah tangga. Penelitian mengenai kinetika enzim di lingkungan perairan bermanfaat untuk mengevaluasi kesehatan ekosistem dan dampak perubahan lingkungan seperti polusi dan perubahan suhu terhadap kemampuan organisme perairan dalam menjalankan fungsi biologisnya. Presentasi ini akan mencakup parameter-parameter kinetika seperti struktur dan fungsi enzim, karakteristik enzim, dasar-dasar kinetika, parameter kecepatan reaksi, konsentrasi enzim, konsentrasi substrat, hubungan aktivitas enzim dengan substrat, dan terakhir, penggunaan enzim dalam mikrobiota dan makrobiota perairan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Baik, pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang struktur dan fungsi enzim dalam mikro dan makrobiota perairan. Perlu diketahui, struktur enzim dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada enzim sederhana dan yang kedua ada enzim konjugasi atau haloenzim. Bagian yang berupa protein disebut apoenzim, sedangkan bagian dari non-protein bisa berupa komponen organik dan anorganik. Kemudian, komponen organik dan anorganik ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu yang pertama komponen organik ini disebut koenzim dan komponen anorganik disebut kofaktor.
Kemudian terdapat proses kerja enzim yang dimana terdapat tiga proses, yaitu uh, tiga proses yang kerja enzim terhadap substrat. Pada bagian enzim terdapat sisi aktif berupa lekukan di permukaan protein enzim. Hanya pada sisi aktif inilah enzim akan berikatan dengan substrat. Hanya substrat yang cocok dengan sisi aktif enzim yang dapat saling berikatan. Kemudian ketika terbentuk kompleks enzim substrat, maka enzim akan mempercepat reaksi pengubahan substrat menjadi produk. Kemudian terbentuklah produk baru hasil reaksi, dan enzim bisa kembali bekerja untuk substrat lain yang sejenis. Kemudian produk hasil reaksi enzimatik ini berupa pemecahan zat makanan seperti amilase, lipase, dan protase, kemudian pengubah senyawa biokimia seperti karbonat anhidrase dan oksidase, serta reaksi metabolik seperti hidrolisis, ATP, dan dekarboksilasi orotidin. Kemudian di sini saya juga akan membahas struktur dan fungsi enzim pada makroalga. Nah, makroalga ini memiliki struktur enzim sebagai berikut, yaitu yang pertama, rantai polipeptida. Enzim makroalga terdiri dari polipeptida yang terbentuk dari asam amino. Kemudian ikatan hidrogen ini antara rantai polipeptida memainkan peran penting dalam menjaga struktur enzim, karena ikatan hidrogen ini berperan penting dalam pembentukan struktur sekunder seperti helix alfa dan lembaran beta. Kemudian yang ketiga, pada makroalga terdapat struktur enzim di mana ikatan disulfida. Ikatan disulfida ini terbentuk dari residu sistein di rantai polipeptida yang penting dalam menjaga kestabilan struktur enzim. Ikatan ini membantu pembentukan struktur tiga dimensi yang kompleks. Kemudian ikatan hidrofobik, yang dimana ikatan hidrofobik ini antara residu hidrofobik pada rantai polipeptida yang membantu dalam pembentukan struktur enzim yang lebih stabil. Enzim ini berinteraksi dengan substrat yang lebih efektif. Kemudian terdapat contoh mikrobiota perairan, yang dimana mikrobiota perairan ini berupa jenis mikroorganisme yang ada di perairan. Nah, salah satu contohnya yaitu bakteri. Nah, salah satu contoh bakteri yang berperan dalam penguraian senyawa organik dan menunjukkan kesuburan perairan itu ada yang disebut dengan Flavobacterium. Nah, salah satu contoh bakteri yang berperan dalam penguraian senyawa organik dan menunjukkan kesuburan perairan yaitu Flavobacterium. Namun, Flavobacterium ini dapat menyebabkan penyakit bakterial pada ikan, contohnya yaitu Flavobacterium columnare, yang merupakan bakteri penyebab penyakit columnaris, yaitu penyakit yang sering berakhir pada kematian yang menyebabkan penurunan ekonomi yang besar pada industri perikanan budidaya. Nah, di bawah ini terdapat gambar contoh bakteri pada ikan, yaitu Flavobacterium, yang dimana ditangkap pada gambar mikroskop, kemudian yang menyebabkan ikan tersebut terdapat bercak-bercak kuning dan dengan kondisi yang tidak sehat karena terkena dengan bakteri Flavobacterium ini. Kemudian selanjutnya saya akan membahas tentang struktur dari mikrobiota bakteri ini. Nah, struktur enzim pada mikrobiota bakteri yang saya jelaskan tadi, yaitu secara umum, yaitu komponen utama enzim meliputi protein globular. Enzim biasanya berbentuk protein globular yang berdiri sendiri atau menjadi bagian dari kompleks protein. Kemudian yang kedua ada situs katalik, yang dimana bagian kecil dari struktur enzimnya secara langsung terlibat dalam katalis. Kemudian yang ketiga terdapat situs ikatan, bagiannya berfungsi mengarahkan orientasi molekul substrat dan berinteraksi dengan substrat. Kemudian yang keempat terdapat dinamika internal enzim, yaitu pergerakan struktur enzim di mana residu asam amino tunggal atau sekelompok asam amino yang terjadi pada skala waktu yang bervariasi. Kemudian yang kelima yaitu enzim allosterik, yang dimana mengubah struktur sesuai dengan kofaktor mengikat situs ikat enzim dengan efaktor. Kemudian yang terakhir yaitu kofaktor dan koenzim, dimana kofaktor adalah non-protein yang diperlukan untuk aktivitas enzim dan koenzim adalah molekul organik yang berupa bentuk selama reaksi katalis. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada karakteristik enzim dan faktor yang mempengaruhi kerja enzim itu sendiri. Enzim merupakan protein yang sangat spesifik dan efisien dalam mempercepat reaksi biokimia. Dalam jurnal yang saya temukan, terdapat dua karakteristik enzim meliputi spesifisitas dan efisiensi.
yaitu yang pertama, spesifisitas enzim adalah sifat unik enzim yang memungkinkan mereka hanya mengatalisis reaksi tertentu pada substrat spesifik. Enzim memiliki struktur 3 dimensi yang kompleks dan unik, termasuk situs aktif yang memiliki bentuk dan susunan kimia yang sangat spesifik. Interaksi antara enzim dan substrat melibatkan ikatan kimia yang kuat dan spesifik, seperti ikatan hidrogen dan ikatan ionik. Selanjutnya ada efisiensi enzim, mengacu pada kemampuan enzim untuk mengikat laju reaksi biokimia secara signifikan tanpa memerlukan kondisi ekstrim seperti suhu atau tekanan yang tinggi. Enzim memiliki situs aktif yang berbentuk unik dan komplementer dengan bentuk substrat. Ketika substrat berikatan dengan enzim, bentuk situs aktif enzim dapat sedikit berubah sehingga lebih sesuai dengan bentuk substrat. Hal ini disebut dengan induksi gas. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim itu ada suhu, pH, konsentrasi substrat, konsentrasi enzim, aktivator, dan inhibitor. Yaitu yang pertama suhu. Pada suhu rendah menurunkan laju reaksi karena partikel bergerak lebih lambat. Yang kedua ada suhu optimum, suhu di mana enzim bekerja paling efisien. Yang ketiga ada suhu tinggi, menyebabkan denaturasi enzim, yaitu perubahan struktur 3 dimensi enzim yang mengakibatkan hilangnya fungsi katalitik. Yang kedua ada pH. Pada pH optimum, setiap enzim memiliki pH spesifik di mana aktivitasnya maksimal. Pada pH di luar optimum menyebabkan perubahan muatan pada gugus aktif enzim sehingga mengganggu interaksi dengan substrat. Yang ketiga ada konsentrasi substrat, di mana semakin tinggi konsentrasi substrat, semakin cepat juga laju reaksi hingga mencapai titik jenuh. Faktor yang mempengaruhi selanjutnya ada konsentrasi substrat. Semakin tinggi konsentrasi enzim, semakin cepat laju reaksi, asalkan ada cukup substrat. Selanjutnya ada inhibitor. Inhibitor kompetitif bersaing dengan substrat untuk berikatan pada situs aktif enzim. Inhibitor non-kompetitif berikatan pada situs allosterik enzim, mengubah bentuk enzim sehingga mengurangi aktivitasnya. Yang selanjutnya ada aktivator. Pada ion logam, beberapa enzim memerlukan ion logam, misalnya Zn dan Mg. Selanjutnya ada aktivator. Pada ion logam, beberapa enzim memerlukan ion logam sebagai kavator untuk berfungsi. Yang selanjutnya ada koenzim, molekul organik kecil yang membantu enzim dalam katalisis. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar kinetika reaksi enzimatis. Kinetika enzimatis adalah cabang ilmu biokimia yang mempelajari laju reaksi yang dikatalisis oleh enzim. Enzim merupakan biomolekul yang berfungsi sebagai katalis biologis, mempercepat laju reaksi kimia dalam sel tanpa ikut bereaksi. Selanjutnya konsep dasar dari kinetika reaksi enzimatis yang pertama yaitu enzim sebagai katalis. Enzim menurunkan energi aktivasi suatu reaksi sehingga reaksi dapat berlangsung lebih cepat pada suhu yang lebih rendah. Selanjutnya yaitu substrat, molekul yang bereaksi dengan enzim dan diubah menjadi produk. Yang ketiga ada situs aktif, yaitu daerah spesifik pada enzim, tempat substrat berikatan dan reaksi berlangsung. Yang keempat ada kompleks enzim substrat. Kompleks sementara yang terbentuk antara enzim dan substrat sebelum produk terbentuk, dan yang terakhir produk, yaitu molekul yang dihasilkan dari reaksi enzimatis. Ada beberapa reaksi enzimatis, salah satu yang paling dasar dan sederhana untuk menjelaskan kinetika reaksi enzimatis yaitu reaksi enzimatis Michaelis-Menten. Parameter penting dalam reaksi ini yaitu Vmax atau laju reaksi maksimum ketika semua situs aktif enzim terikat oleh substrat. Km atau konstanta Michaelis-Menten merupakan ukuran afinitas enzim terhadap substrat. Nilai Km yang kecil menunjukkan afinitas yang tinggi. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi laju reaksi enzimatis. Yang pertama yaitu konsentrasi substrat. Semakin tinggi konsentrasi substrat, semakin cepat laju reaksi. Yang kedua, konsentrasi enzim. Semakin tinggi konsentrasi enzim, semakin cepat juga laju reaksinya. Yang ketiga yaitu pH. Setiap enzim memiliki pH optimum di mana aktivitasnya maksimal.
Perubahan pH dapat mengubah struktur enzim dan mengurangi aktivitasnya. Yang keempat, suhu. Peningkatan suhu pada umumnya meningkatkan laju reaksi hingga suhu optimum tercapai. Suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan denaturasi enzim. Yang kelima yaitu inhibitor. Zat yang menghambat aktivitas enzim. Ada beberapa jenis inhibitor seperti kompetitif, non-kompetitif, dan unkompetitif. Dan yang terakhir yaitu aktivator, zat yang meningkatkan aktivitas enzim. Kinetika reaksi enzimatis. Kinetika reaksi enzimatis adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang laju reaksi yang dikatalisis oleh enzim. Nah, reaksi-reaksi itu sangat penting karena enzim bertindak sebagai biokatalisis yang mempercepat laju reaksi kimia pada organisme. Nah, pada ekosistem perairan, baik mikrobiota ataupun makrobiota, bergantung pada proses-proses enzimatis dalam fungsi hidupnya. Seperti kalau mikroorganisme kan memerankan peran penting dalam dekomposisi nutrisi ataupun materi organik. Nah, sementara pada makrobiota itu mengandalkan reaksi enzimatis itu untuk seperti pencernaan lalu respirasi. Lalu dalam kinetika reaksi enzimatis ini ada 3 parameter yang akan aku bahas. Yang pertama adalah kecepatan reaksi enzimatis ataupun reaction rate. Nah, kecepatan reaksi enzimatis ini tuh mengacu pada seberapa cepat sih reaksi ini tuh terjadi pada saat enzim itu berinteraksi dengan substrat. Lalu dalam reaksi enzimatis ini, laju reaksi ini bergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhi. Contohnya adalah konsentrasi enzim, lalu suhu, pH lingkungan. Nah, biasanya tuh ini tuh mengikuti model Michaelis-Menten di mana reaksi itu mencapai kecepatan maksimum pada saat enzim ini jenuh dengan substrat. Nah, pada mikroorganisme itu reaksi enzimatis itu berperan dalam metabolisme dan siklus nutrien. Misalnya nih, dalam bakteri dalam air ini kan menggunakan enzim untuk memecah bahan organik yang terlarut, lalu tuh mengubahnya menjadi nutrisi yang dapat digunakan untuk pertumbuhan. Nah, kecepatan reaksi enzimatif pada mikroorganisme ini sangat berpengaruh oleh ketersediaan substrat dan kondisi lingkungan. Misalnya tuh pada lingkungan dengan suhu rendah ataupun dengan suhu tinggi, aktivitas enzim ini dapat menurun atau menghambat laju metabolisme mikroorganisme tersebut. Sedangkan kalau pada makrobiota seperti ikan atau tumbuhan air itu, enzim ini tuh terlibat dalam proses metabolisme yang lebih kompleks. Yang aku sebutin tadi kayak contohnya seperti pencernaan dan sintetis biomolekul. Dalam tubuh ikan, itu kan enzim-enzim pencernaan itu memecah makanan yang masuk dalam tubuh menjadi molekul-molekul yang lebih kecil seperti protein dipecah menjadi asam amino. Lalu reaksi kecepatan ini tuh dipengaruhi oleh kondisi fisiologis ikan tersebut sendiri seperti kebutuhan energi dan nutrisi, lalu kondisi lingkungan eksternal seperti suhu dan pH air. Selanjutnya adalah konsentrasi enzim. Nah, konsentrasi enzim ini dalam reaksi enzimatis sangat penting karena enzim itu berfungsi sebagai katalisis yang mempercepat laju reaksi. Semakin tinggi konsentrasi enzim, maka semakin banyak substrat yang dapat diikat dan diproses dalam waktu tertentu. Nah, pada mikroorganisme perairan, konsentrasi enzim ini cukup rendah, tapi mikroorganisme ini mempunyai kemampuan untuk mengekspresikan enzim sesuai dengan kebutuhan mereka. Contohnya bakteri yang hidup di lingkungan kaya akan bahan organik seperti sedimen sungai atau muara akan menghasilkan lebih banyak enzim untuk memecah senyawa organik tersebut. Nah, enzim-enzim seperti selulase dan amilase digunakan untuk menguraikan serat dan pati yang ditemukan sebagai bahan organik. Lalu pada mikrobiota umumnya tuh lebih stabil dan terkontrol oleh mekanisme
homeostatis. Misalnya, ikan menghasilkan enzim pencernaan seperti protease, lipase, dan amilase dalam jumlah yang memadai setelah mengkonsumsi makanan. Nah, proses ini tuh memungkinkan tubuh ikan untuk menyerap nutrisi dan makanan secara efisien. Konsentrasi enzim ini tuh dapat berubah berdasarkan kebutuhan nutrisi organisme dan ketersediaan makanan di habitat mereka. Sebagai contoh, ikan tuh mengkonsumsi makanan yang kaya akan protein dan akan merespon dengan meningkatkan produksi enzim protease untuk memecah protein menjadi asam amino. Lalu yang ketiga ada konsentrasi substrat. Nah, konsentrasi substrat ini juga merupakan faktor utama dalam kinetika enzimatis. Pada konsentrasi substrat yang rendah, kecepatan reaksi akan meningkat seiring dengan peningkatan jumlah substrat. Namun, pada saat konsentrasi substrat sangat tinggi, enzim itu akan jenuh dan kecepatan reaksi mencapai titik maksimum, di mana peningkatan konsentrasi substrat ini tuh lebih lanjut tidak akan mempengaruhi laju reaksi. Selanjutnya ada hubungan aktivitas enzim dengan substrat. Aktivitas enzim sangat bergantung pada substratnya, yang merupakan molekul yang diubah oleh enzim selama reaksi. Substrat yang digunakan dalam proses biokimia berpengaruh terhadap aktivitas dan reproduktivitas enzim. Nah, adanya substrat tertentu di dalam medium produksi dapat memacu mikroorganisme untuk mengekskresi metabolit selnya. Nah, ada beberapa aspek penting dalam hubungan antara enzim dengan substratnya. Yang pertama, ada pembentukan kompleks enzim substrat. Enzim ini memiliki situs aktif yang merupakan daerah spesifik pada enzim di mana substrat akan berikatan. Ketika substrat mendekati enzim, ia masuk ke situs aktif membentuk kompleks enzim substrat. Nah, proses ini adalah langkah awal yang sangat penting dalam reaksi enzimatis. Yang kedua adalah spesifitas enzim. Nah, enzim ini sangat spesifik terhadap substrat tertentu karena struktur situs aktifnya yang unik. Mirip dengan kunci dan gembok, di mana substrat cocok persis dengan situs aktifnya seperti kunci yang pas dengan gemboknya. Atau seperti penyesuaian induksi, di mana situs aktif enzim berubah bentuk sedikit saat substratnya masuk. Nah, menciptakan kecocokan yang lebih erat sehingga meningkatkan efektivitas katalisnya. Yang ketiga, ada kinetika Michelin-Menten. Nah, Michelin-Menten ini adalah aktivitas enzim yang menunjukkan hubungan antara laju reaksi dan konsentrasi substrat. Pada konsentrasi substrat rendah, laju reaksi meningkat secara hampir linear dengan peningkatan konsentrasi substrat karena lebih banyak kompleks enzim substratnya yang terbentuk. Nah, ketika konsentrasi substrat terus meningkat, situs aktif enzim menjadi semakin jenuh dan laju reaksi mendekati nilai maksimal. Pada titik jenuh, semua enzim tersedia terikat dengan substratnya sehingga meningkatkan lebih laju dalam konsentrasi substrat. Dalam konsentrasi substrat tidak akan meningkatkan laju reaksi. Nah, yang keempat itu ada konstanta Michelin atau KM, di mana KM ini adalah konsentrasi substrat di mana laju reaksi mencapai setengah daripada kecepatan maksimum. Nah, nilai KM memberi informasi tentang afinitas enzim terhadap substratnya. Nah, KM yang rendah menunjukkan afinitas yang tinggi, artinya enzim efisien bekerja pada konsentrasi substrat yang rendah. Sedangkan sebaliknya, KM yang lebih tinggi menunjukkan afinitas yang rendah, di mana enzim memerlukan konsentrasi substrat yang lebih tinggi untuk mencapai aktivitas yang signifikan. Yang kelima ada penghambatan enzim, ada dua. Yang pertama itu inhibitor kompetitif. Nah, inhibitor ini bersaing dengan substrat untuk meningkatkan situs aktif, menurunkan laju pembentukan kompleks enzim substrat, dan dengan demikian mengurangi aktivitas enzim. Yang kedua ada inhibitor non-kompetitif. Nah, inhibitor ini mengikat bagian lain dari enzim, menyebabkan perubahan bentuk pada situs aktif sehingga mengurangi kemampuan enzim untuk mengikat substrat.
Selanjutnya ada penggunaan enzim dalam mikrobiota dan makrobiota perairan. Dalam mikrobiota dan makrobiota perairan, penggunaan enzim sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem, meningkatkan efisiensi pakan, dan meningkatkan kesehatan organisme. Enzim-enzim yang dibuat oleh mikroorganisme seperti Actinomycetes dan bakteri laut seperti amilase dan protease sangat penting untuk menghancurkan bahan organik. Selain itu, membantu mikroba mendaur ulang nutrisi. Proses ini membantu pertumbuhan makrobiota seperti ikan, meningkatkan pencernaan dan penyerapan nutrisi dalam sistem aquaculture. Enzim memainkan peran penting dalam mendukung produktivitas dan keseimbangan ekosistem perairan. Enzim seperti amilase membantu mikrobiota dalam dekomposisi bahan organik dan meningkatkan pertumbuhan mikroba penting dalam siklus nutrisi. Pada makrobiota, terutama ikan dalam aquaculture, probiotik yang mengandung mikroba penghasil enzim seperti amilase dan protease telah terbukti meningkatkan kelangsungan hidup, efisiensi pencernaan, dan pertumbuhan ikan. Berikut ke-8 penelitiannya. Next slide. Pada studi kasus pertama dengan judul optimasi produksi enzim amilase dari bakteri laut Jakarta, Astrobacter arilaitensis membahas pengoptimalan produksi enzim amilase dan mikroba laut Astrobacter arilaitensis. Penelitian ini menemukan bahwa kondisi terbaik untuk produksi amilase meliputi konsentrasi pati 1% dan pH 7 serta suhu 30 derajat Celcius dan penggunaan maltosa sebagai kosubstrat. Enzim ini memecah karbohidrat menjadi gula sederhana, meningkatkan efisiensi pemanfaatan nutrisi oleh mikroorganisme, yang pada akhirnya mendukung produktivitas mikrobiota dan menjaga keseimbangan ekosistem melalui dekomposisi bahan organik. Selanjutnya, studi kasus kedua dengan judul pemberian probiotik dengan dosis berbeda pada media pemeliharaan terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup benih ikan patin, Pangasius hypothalamus. Penelitian yang dilakukan oleh Michael dan Imron 68-76 menunjukkan bahwa pemberian probiotik yang mengandung mikroorganisme penghasil enzim seperti amilase dan protease dapat memperbaiki pertumbuhan ikan patin dalam aquaculture. Dalam studi mereka, probiotik dengan dosis 2,5 ml per liter terbukti meningkatkan berat badan ikan patin serta tingkat kelangsungan hidupnya. Temuan ini mengindikasikan bahwa dari mikroorganisme probiotik memainkan peran penting dalam proses pencernaan pada makrobiota sehingga meningkatkan efisiensi pakan dan menjaga kesehatan ikan. Baik, selanjutnya saya akan memberikan sedikit kesimpulan tentang presentasi hari ini. Kinetika enzim dalam biokimia yang mempelajari laju reaksi enzimatis dan faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Enzim berfungsi sebagai biokatalis yang mempercepat reaksi biokimia tanpa mengalami perubahan permanen. Dalam konteks perairan, enzim memainkan peran krusial dalam proses hidrolisis dan fermentasi yang mendukung daur ulang bahan organik dan siklus nutrisi. Proses-proses seperti konsentrasi enzim, konsentrasi substrat, suhu, dan pH memiliki pengaruh signifikan terhadap laju reaksi enzimatis. Jadi, parameter kinetika enzim ini sangat penting untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas enzim di dalam perairan. Sekian, terima kasih.